Shalom guys, lagu Rema dan firman Rema hari ini spesial kami peruntukkan untuk generasi milenial yang konon katanya umur 20 sampai 40. Tapi ya sudahlah, tapi ini sebenarnya untuk orang-orang muda, anak-anak muda, dan juga kalau saudara yang mendengar ini umur 40 tahun ke atas tapi saudara punya jiwa muda, ini juga untuk Anda. Yang setuju katakan amin. Nah, dalam acara spesial ini kami mau sampaikan sesuatu buat setiap kita. Baru saja lagu yang baru saja kita naikkan ini bukan hanya lagu pujian biasa, tapi ini adalah lagu Rema dan juga lagu dedikasi. Bahwa kita mau sama-sama berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah aku. Sampai seluruh generasi milenial yang ada di bangsa Indonesia, bahkan yang ada di bangsa-bangsa akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Saya mau ajak kita mulai untuk sebelum masuk ke dalam firman Rema. Kita mau tahu, kalau saudara mau tanya, Pak Pendeta, bro, ini sebenarnya persatuan apa sih zaman sekarang nih, zaman now? Dan bahkan dibalik dari pandemi virus COVID-19 ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Maka saya akan sebutkan satu garis besar dari kehendak Tuhan dengan saudara melihat yang ada di dada saya. Third Pentecost, Pentakosta ketiga. Katakan amin. Nah, dari Pentakosta ketiga ini ada 5 hal memang yang secara khusus akan Tuhan lakukan di Pentakosta ketiga. Tapi untuk edisi hari ini saya mau khusus bicara tentang poin ketiga. Di Pentakosta ketiga, Tuhan akan membangkitkan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus atau berkobar-kobar dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Nah ini generasi Yeremia. Ini generasi anak-anak muda yang akan dipakai Tuhan di zaman now. Katakan amin, saudara. Salah satu dari Pentakosta ketiga, Opa Niko mendapatkan penggeraknya itu adalah anak-anak muda. Waktu didoakan, direnungkan, seperti apa nanti kegerakan anak-anak muda itu. Maka saudara tahu nggak, tahun 2017, Pastor Russell Evan, yaitu gembala Pine Shekel yang ada di Melbourne, Australia, dia mendapatkan penglihatan atas Indonesia. Dia melihat ada api yang berkobar-kobar di Indonesia, dan pada intinya dia berkata, ada jutaan anak-anak muda yang memuji menyembah Tuhan dengan cara yang biasa di Indonesia. Dari pernyataan dari Pastor Russell Evan ini, maka Pak Niko berkata, oh iya, anak-anak muda yang di Indonesia ini yang akan lahir ini adalah generasi Yeremia. Nah, beberapa yang mendengar ini akan sedikit shock. Generasi Yeremia ini itu generasi, kalau generasi Yosua kita sudah familiar. Kalau generasi David, Daud, wah kita Daud luar biasa ini. Tapi generasi Yeremia kayaknya agak janggal di telinga beberapa orang. Ya memang gitu. Ternyata generasi yang akan dipakai Tuhan di zaman akhir ini adalah generasi Yeremia. Yaitu apa ikonnya daripada generasi Yeremia? Ini adalah sebuah generasi yang tidak mencari popularitas. Ini adalah populer. Dan ini adalah generasi yang tidak menjadi impiannya bukan jadi star, jadi bintang untuk dikagumi, dilihat oleh banyak orang. Enggak. Ini generasi yang faceless, nameless, saudara. Tapi dipakai akan mempengaruhi bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Dengan cepat kita akan lihat dari firman Tuhan, seperti apa itu generasi Yeremia. Lihat bersama-sama dalam Yeremia pasal 1. Ada 3 ayat yang akan kita baca hari ini. Ini menjadi firman Rema yang saya berdoa masuk ke batin saudara. Kita akan lihat nanti seperti apa generasi Yeremia ini akan diperlengkapi, apa saja yang akan Tuhan berikan kepada generasi Yeremia. Sehingga di masa pandemi virus COVID-19 ini, saudara mengerti apa yang saudara harus lakukan. Dan kita sudah sangat percaya saudara, ketika bulan Februari kemarin tanggal 8, Opa Niko menghadiri, bahkan juga salah satu pembicara The Sen Brazil, saudara. Ada 180.000 anak-anak muda hadir di sana. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam memuji-puji Tuhan, dengar firman, berdoa. Wah, itu luar biasa. Dan Opa Niko sudah ngomong kapan yang di Indonesia. Sembari Opa Niko lagi berpikir kapan di Indonesia, bulan Februari nyampe di Indonesia, beberapa bulan berikutnya ini yang kita alami. Justru kita nggak boleh ibadah di Indonesia. Terjadi
social distancing, physical distancing. Tapi Tuhan sudah ngomong kok melalui Opa Niko. Tuhan berkata dalam 2-3 bulan ini artinya bahwa sesudah pandemi virus COVID-19 ini, saya percaya generasi Yeremia ini akan dibangkitkan oleh Tuhan. Yang percaya ini katakan amin. Oke, kita akan lihat ayat Alkitabnya. Yeremia pasal 1 ayat ke-5. Lihat ayat firmannya sama-sama, ada di layar. Bapak Ibu Saudara, bro and sister boleh lihat. Kita akan lihat sama-sama. Saya akan bacakan buat kita. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Siapakah itu generasi Yeremia? Dari ayat ini, perhatikan saudara, ada 4 kata penting yang saudara harus perhatikan. Apa yang Tuhan lakukan kepada generasi Yeremia? Yang pertama, boleh diblok di layar. Saudara lihat di layar ini akan diblok 4 kata. Kata membentuk, mengenal, menguduskan, dan menetapkan. Dengan cepat kita bahas satu persatu. Yang pertama, kata aku membentuk engkau. Tuhan yang membentuk. Generasi Yeremia ini dibentuk oleh Tuhan. Perhatikan dengan cepat saudara. Saya tidak tahu apakah saudara mengalami sesuatu 5 atau 3 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih tahun 2015 apa yang saudara alami, tahun 2017, 18 apa yang saudara alami. Saudara, kalau beberapa dari saudara mengalami yang tidak enak, kurang enak, kalau beberapa ada yang di PHK, ada yang mengalami kayaknya aku gak buat apa-apa, tapi kok rasanya kok turun, ngalami seperti ini. Pertama waktu kita ngalami gak enak, emosi kita kan normal. Tapi karena saudara terus datang kepada Tuhan dan Tuhan makin berikan saudara pengertian. Saya mengatakan apa yang saudara alami, guys, bro and sister, anak-anak muda ini, di berapa tahun yang lalu, 3 atau 5 tahun yang lalu, itu adalah proses Tuhan membentuk saudara. Tuhan membentuk. Generasi Yeremia itu dibentuk oleh Tuhan. Sakit memang. Membentuk itu langsung keadaan yang langsung kita alami. Seperti ini katakan amin. Yang kedua, kata mengenal. Dan waktu kita mengalami pembentukan Tuhan itu, kita baru mengenal siapa itu Tuhan. Seperti Ayub berkata, selama ini aku kenal Tuhan dari kata orang, dari kata pendeta. Tetapi waktu saya mengalami pembentukan Tuhan, mengalami sesuatu yang tidak enak, tapi dalam atas kehendak Tuhan, saya makin mengenal siapa itu Tuhan. Karena kata mengenal di sini bukan hanya tahu, tapi mengenal di sini adalah mengenal karena punya pengalaman. Jadi benar-benar mata kita sendiri mengenal siapa itu Tuhan. Katakan amin. Kata yang ketiga adalah menguduskan engkau. Saudara lihat 3-5 tahun terakhir ini, bahkan masuk tahun 2020 ini, saudara lihat, kalau ada saudara, kayaknya kalau buat dosa, jantung saudara berdebar kencang. Kayak saudara gak bisa lakukan dosa. Itu Tuhan sedang proses menguduskan saudara. Ada niatan saudara untuk tidak mau jatuh bangun dalam dosa yang sama. Oh, itu proses pengudusan. Dan kalau saudara mulai dapati, saudara dalam masuk tahun 2020 tidak pernah jatuh bangun, maka saudara adalah salah satu dari generasi Yeremia yang sedang dikuduskan oleh Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, dikatakan situ, aku telah menetapkan engkau. Sesudah kita mengalami Tuhan membentuk, Tuhan membuat kita mengenal Dia, Tuhan menguduskan kita. Yang keempat, Dia akan menetapkan kita. Dia akan mentapiskan kita. Saya percaya melalui pandemi COVID-19 ini ada penetapan Tuhan, ada pentapisan dari Tuhan. Ini bukan ditapiskan oleh organisasi tertentu, tapi Tuhan sendiri yang mentapiskan. Karena kita sudah melewati proses pembentukan, proses pengenalan, proses pengudusan, dan Tuhan akan menetapkan kita. Amin. Sebagai apa kita ditetapkan? Lihat ayat yang ke-9. Saya akan baca buat kita. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Wow, luar biasa. Cara Tuhan menetapkan seseorang, menetapkan anak-anak muda, menetapkan generasi milenial akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan menaruh perkataannya di dalam mulut kita. Katakan amin. Ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Wow, cara Tuhan mengangkat seseorang itu, Dia taruh perkataannya dan Dia angkat kita di atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan.
Kuasa apa yang diberikan kepada kita? Lihat ini, saya lanjutkan ayat yang ke-10. Untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ada 6 kuasa yang Tuhan berikan kepada generasi Yeremia. 4 kuasa pertama saya percaya ini untuk musuh kita, yaitu iblis. Pandemi COVID-19 salah satunya ini adalah selain daripada hanya virus biasa, tapi ada spirit, ada roh jahat di balik ini. Maka generasi Yeremia akan bangkit menaklukkan ini. Kalau kata mencabut, merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan. Saya percaya ini hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif, hal-hal yang dari si jahat. Dan Tuhan berikan kepada kita generasi Yeremia kuasa untuk menaklukkannya. Yang percaya katakan amin. Dan 2 kuasa yang terakhir dikatakan untuk membangun dan menanam. Saya percaya membangun ini sesuatu yang baik. Membangun kehidupan orang-orang yang sedang lemah, membangun orang-orang yang sedang mengalami keruntuhan. Tuhan berikan kita kuasa melalui perkataan kita, orang-orang akan terbangun. Dan yang berikutnya akan menanam hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya akan simpulkan ini, bro and sis, anak-anak muda, generasi milenial yang menyaksikan tayangan ini. Ini spesial buat kita. Dengarkan ini panggilan Tuhan. Dengarkan ini, dan saya berdoa Tuhan buka telinga rohani saudara, Tuhan buka mata rohani saudara. Saya dan saudara adalah generasi Yeremia yang akan Tuhan pakai di akhir zaman ini. Amin. Kita akan angkat kedua tangan kita. Saya akan berdoa buat saudara. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Angkat kedua tangan kita, mari doa. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku ya Tuhan. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Kalau tempat saudara memungkinkan untuk berdoa dalam bahasa roh, mari berdoa dalam bahasa roh sekarang saudara. Dalam 1 menit ini ke depan, mari doa dalam bahasa roh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, melalui tayangan lagu Rema dan firman Rema ini yang disaksikan oleh generasi-generasi milenial ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, mereka sudah dengar lagu Remanya, mereka sudah dengar firman Remanya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah apa yang dikehendaki Tuhan zaman now, yaitu bangkitnya generasi Yeremia. Aku berdoa melalui tayangan ini, aku berkata, hai generasi Yeremia, bangkit dalam nama Yesus. Bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyaksikan tayangan ini, terima api Pentakosta ketiga dalam nama Yesus. Bangkit, biarlah rohmu berkobar-kobar. Engkau cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan kita akan bergerak bersama-sama untuk memenangkan jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai ya Tuhan semua yang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya Tuhan di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan, kami akan lihat revival di balik pandemi virus COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai generasiku di selama